لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين ونصلي وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما وارزقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب صل إليك الإيمان بك وبك ورسولين وبنا بالمعرفة على الشهادة بسبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير. Baik sekalian, mari kita awali kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menunya apa itu? Awal boleh. Kalau boleh itu sekurangnya awal boleh. Buat maaf. Alhamdulillah, sekalian dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu kesempatan untuk bisa tafaqquh fiddin di bagian nikmat Allah yang luar biasa sudah diberikan kepada sembarang di antara hamba-Nya yang kita syukur bersama. Baik, nanti jam 7 tepat kita akhiri karena saya kita hanya 40 menit ya untuk kita memasuki ayat yang ke-181 dari surah Al-Imran. Untuk kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighayri haqqin wa qadru 'adabal hamim. Bagaimana penjelasan ayat 181? Laqad sami'a Allahu qawla Yahudi alladzina qalu inna Allaha faqirun ilaina yatlubu minna an nuqridahu amwalan wa nabiyya. Sungguh-sungguh Allah telah mendengar pernyataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, fakir, membutuhkan kami dengan cara meminta sebagian dari harta kami itu untuk dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaya kepada dia minjemi kepada Allah berarti kan kaya. Nah, yang dipinjam berarti miskin. Makanya kaya itu sanaktubu hadzal qaul alladzi qaluhu. Kelak Allah pasti akan mencatat apa yang dia katakan itu. Wa sanaktubu annahum bima kana min qabli abaihim. Dan Allah juga akan mencatat ya bahwasanya mereka ini ridho, mereka ini tidak protes, tidak menyesali atas apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka berupa apa? Membunuh nabi-nabi mereka, dulman wa udwana, dengan cara yang dolim dan penuh dengan permusuhan. Wa sawfa nu'akhiduhum bidzalika bil akhirah. Dan nanti di akhirat dia akan diadab atas perbuatannya itu. Wa naqulu lahum wa hum bin nari yu'adzabun.
dalam neraka yang membakar. Poin pentingnya, Bapak sekalian, ayat yang ke-18 ini adalah firman Allah itu dijadikan sebagai mainan oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sudah biasa mempermainkan ayat Allah. Ada maksudnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Maksudnya pinjam itu kan bukan bahasa netral, maksudnya itu adalah berinfak, bersedekah. Dan Allah sendiri menegaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itulah yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu Maha Kaya, Maha terpuji. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah SWT menyuruh umat manusia untuk berinfak, bersedekah, ketika Allah menyatakan berikan pinjaman, itu maksudnya adalah bukan Allah itu miskin, tapi Allah ingin menegaskan bahwa kalau kamu itu mau bersedekah, berinfak, karena saya itu tidak membutuhkan, maka sebenarnya kemanfaatannya kembali kepada yang memberi infak itu sendiri, yang bersedekah, yang berinfak itu. Adapun Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita juga nggak paham memaknai pinjaman kepada Allah, meminjam hartanya orang, kemudian Allah SWT berharap orang itu sudah melakukan hartanya di jalan Allah. Misalnya kayak orang itu miskin, nah itu kesan yang dipaksakan oleh orang Yahudi seperti itu. Tentu saja kita tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Baik, 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. 182. Dzalika adzabus syadidu bisababi ma qaddamtum fi hayatikum dunya min al-ma'anas wal-iqtidariyah. Nah, azab yang keras itu disebabkan atas perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Berupa apa? Banyak melakukan kemaksiatan, baik itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid, dan sama sekali Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Walakin anfusahum yadzlimun, tetapi yang menzalimi adalah mereka sendiri. Karena kalau sampai yang terjadi itu orang yang berbuat maksiat, yang artinya merusak, minimal merusak dirinya sendiri, bahkan merusak orang lain, itu tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya, tidak ada ancamannya, bagus. Apa gunanya ada surga, ada neraka? Terus bagaimana kira-kira kehidupan di dunia kalau kejahatan, kemaksiatan nggak kita kira-kira jadi bagaimana? Sedangkan dengan diri sendiri. Andai kan apa? Kejahatan, kemaksiatan, kezaliman itu tidak ada sanksinya, tidak disanksi oleh agama ini, bisa dibayangkan gerakan bagaimana. Jadi bukan mengada-ada. Kalau kemudian Allah menjadi
melindungi kami. Baik. Ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina an la nu'mina bi rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati walladzina qultum falima qatalukum in kuntum shadiqin. 183. Haula'il yahudu hina tu'u ila Islam qalu inna Allaha awsana bil tawrati alla nusaddiqu man ja'ana. Orang-orang Yahudi itu ketika diajak kepada Islam supaya beragama Islam, masuk Islam, apa yang mereka katakan? Sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kami di dalam kitab Taurat. Isinya apa? Kami tidak membenarkan apa yang datang dengan mengatakan innahu rasulun min Allah. Sebenarnya dia itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Allah sampai yang datang kepada mereka membawa sedekah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatanazzala al-amru minas sama' fatuhmikuha, maka gara-gara ucapan yang disebut mereka seperti itu, maka Allah turunkan api dari langit dan membakar mereka. Kalau ya Rasul katakan kepada mereka, ya Rasul, antum kadhibuna fi qaulikum, kalian dusta bohong atas pernyataan kalian ini. Karena apa? Dia kerja bahwa Rasul min qabli bil mu'jizat wal dalil al-sidqin. Karena sebelum kalian itu banyak Rasul yang mereka ini datang kepada nenek moyang kalian dengan membawa mukjizat dan dalil-dalil yang membenarkan risalah mereka. Apabila diburu minal diurungkan dan tidak urungkan, dan juga dengan yaitu apa yang kalian katakan berupa menunaikan ibadah korban itu yang ternyata dimakan oleh api korbannya. Kami kepada abaakum haula'il anbiya'i kuntum shadiqina fi da'wah. Atas apa gara-gara seperti itu kalian membunuh dan mereka itu bunuh para nabi dengan membenarkan fi da'wah dalam ajakan dan kalian ya. Nah, ini 183 ini membahas mengenai reaksi orang Yahudi ketika diajak kepada Islam. Sekaligus dia juga mengingatkan ya bahwa agama Islam, agama Yahudi itu malah agama dakwah. Jadi mereka ini bukan cuma Islam, Kristen Yahudi itu agresif. Maka katanya agama Samawi itu belum disebarluaskan, banyak mengikut dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kebebaran orang Yahudi.
yang ketika diajak kepada Islam apa bantahnya? Inna Allah awsana fi Taurat an nusaddiqa man ja'ana, supaya jangan sampai kalian percaya pada ajaran yang dibawa sesudah Nabi Musa. Kecuali apa? Hatta yang dia Nabi sedaqatin dia tetap kecuali mereka ini bisa mendatangkan sedekah sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Artinya apa? Mereka diturunkan api dari langit dan membakar mereka. Jadi kalau di zaman sebelum Rasulullah itu, kalau ada umatnya yang nakal buat maksiat, itu azab itu kota langsung dihantar di dunia. Baru di zaman Nabi ini yang kita dapat ujian dari Allah, tidak semua beriman itu langsung ada hukumannya. Makanya di ujian itu karena banyak orang yang enggak percaya atas kejahatan beriman orang, karena kalau memang itu dolim, kenapa Allah mendiamkannya, Allah biarkan aja gitu. Ya lupa bahwa agama Islam begitu karakternya, beda dengan agama sebelumnya yang ketika Nabi itu masih hidup, maka kalau melanggar ya langsung dihukum di dunia adabnya. Nah kemudian baru disikap bahwa ternyata mereka itu bohong yang tadi mengatakan syaratnya kalau mau pengen jadi Islamkan maka harus membayar, mengeluarkan sedekah sekian gitu ya. Itu adalah pernyataan bohongnya mereka seperti itu. Nah yang ketiga, bahwa mereka ini dikenal sebagai hanya membunuh para nabi. Jadi yang tidak cocok dengan orang, ini siapapun dia, maksudnya bunuh. Tanpa ada sungkannya, tanpa ada intilahnya sama sekali gitu. Baik, itu yang 183, maksud 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabaka ayyuhar rasul haula yahudu wa yahudu. Kalau mereka berdusta kamu wahai Rasul, orang Yahudi juga selain mereka ini dari orang-orang kafir, bahwa kadzaba al-mubtiluna katsiran minal mursalin, maka sebelum itu sudah banyak mereka ini mendustakan para rasul itu sudah banyak. Ja'u aqwamuhum bil mu'jizat. Ja'u aqwamuhum bil mu'jizat, mereka mendatangi kaum mereka dengan berbagai macam mukjizat al-bahirah yang sangat jelas, wahujjatul wadihat, dan juga hujah yang mantap, yang jelas juga. Wal kutub samawiyah allati yukshafu al-dhulumat, termasuk di dalamnya adalah kitab dari langit, kitab-kitab samawi, ya, kitab suci maksudnya, yang dia
pengajarnya yang ketika membongkar kedoliman, ya. Wal kitab al-bayyin al-wahid dari kitab suci yang jelas, yang terang. Nah, karena Nabi itu punya beban untuk berdakwah. Namanya dakwah kan ada diterima dan enggak. Nah, karena namanya Nabi itu baru Nabi itu kalau dakwah yang enggak digawe kan ya menyedihkan. Enggak mau masuk Islam kan. Maka dibongkong di dalam ayat ini bagi kadzdzabaka ayyuhar rasul al-yahud wa ghairuhum. Jadi kalau orang-orang Yahudi berdustakan kamu dan juga selain mereka ini, maka sebenarnya sebelum ayat itu banyak nabi yang didustakan, gitu ya. Maksudnya supaya jangan terlalu bersedih kalau namanya nabi harus menerima semua yang diajar harus menerima, agak gitu. Karena nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal yang serupa, maka mungkin lebih berat. Baik, 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bagi ada yang diujafiun khalfi ila rabbih, dan dengan cara begitulah semua makhluk akan kembali kepada Tuhan mereka. Utama dihasibahu dalam rangka untuk nanti akan hisab atau perhitungan. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sungguh pahala pasti akan dicukupi, disempurnakan. Wa biyanan barang saja yang kiamat penuh, tidak akan dikurangi nanti pada hari kiamat. Wa man akramahu rabbuhu wa najahu minan nar, maka siapa yang Allah muliakan dia dan selamatkan dia dari neraka, wa dakhalahu jannata, dan Allah masukkan ke dalam surga, maka kenapa tadi telah meraih apa yang dicita-citakan, yang diharap-harapkannya. Wa ma hayatud dunya illa mat'atun zailah, dan dia telah kehidupan kecuali kesenangan yang pasti akan sirna, akan hilang. Fala taburru biya, maka jangan sampai kalian terperdaya dengan kehidupan dunia. Jadi di dalam pandangan Islam itu sekalian, semua yang bernyawa itu pasti mati. Apalagi manusia yang punya nyawa itu pasti akan mati. Kalau mati artinya apa? Itu tugasnya dia selesai, masuk tugas kedua, tugas di alam kubur atau alam barzah. Maka dalam barzah itulah semua amal kita itu akan dihisab atau dihitung, dan semoga kembali kepadanya, dan kemudian pasti akan dibalas ya atas perbuatan kita selama itu. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang tanpa risiko atau tanpa hukuman. Ya sekarang silakan nggak percaya, karena hanya di dalam mengatur kehidupan
dibebaskan dari hukumannya manusia atau tuntutan dari manusia, tapi dia tidak akan lolos dari pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ujiannya. Karena emang nggak kelihatan, nanti di akhirat baru ditegakkan. Dan kita meyakini hal tersebut. Ya. Baik, 186 atau yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. 186 La tuhbarunna ayyuhal mu'minun, dan semua akan dikabarkan kepada beriman fi amwalikum, dalam harta kalian, ikhrajul amwal, ya, tentang harta kalian itu pendapatan sudah dikeluarkan infaknya, nafkahnya, wajibat, mustahab, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bagi jawari yang musibah, termasuk yang musibah yang menimpanya. Bagi anfusikum, dan juga terhadap diri kalian. Bima yajibu alaikum min ta'at, yang mana Allah telah wajibkan atas kalian berbagai macam bentuk ketaatan. Wa man yahya bikum min jarahin al-qadrin, dan juga itu apa yang Allah telah tetapkan kepada kalian, yaitu yang terjadi baik itu berupa luka, berupa bahkan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa waqfin bil ahbab, keindahan orang yang dicintainya. Wa dzalika hatta yatamayyaza al-mu'min as-shadiq min ghairi. Itu adalah untuk mengetahui siapa orang beriman yang sesungguhnya dan mana yang imannya itu iman yang selainnya, yang omong kosong. Wala tasma'una minal yahudi wan nasara wal muslimina ma yu'ti asma'akum min al-albab syirki, dan supaya kalian mendengar dari orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang musyrik sebagaimana yaitu mereka mengganggu, yaitu ketika simai, yang ketika mendengarkan ayat Allah itu, sebagaimana mereka ini ma'yuti asma'akum min al-albab syirki wa ta'min, yang mana itu lapar kesyirikan dan tuduhan atau pelecehan pada agama kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semuanya bahwa salah satu yang dilakukan oleh orang Yahudi dan sejenisnya itu, ya, itu adalah wala tasma'una minal yahudi wan nasara wal musyrikin ma yu'ti asma'akum min al-albab syirki wa ta'min. Akan mendengarkan dari orang Yahudi dan Nasrani dan musyrik itu
apa yang mengganggu kendaraan kalian, baik berupa lampau atau kesyirikan, memperdakan atau melecehkan agama kalian, itu dasar akhir. Kalau ada fenomena itu dari zaman ke zaman tuh ada, sejak Nabi sudah ada, zaman sahabat ada, zaman tabi'in sampai sekarang. Mereka yang menghina Islam, yang mereka yang mengata-ngatai yang nggak benar ya. Tapi kan ini kebanyakan mereka yang jadi masuk Islam setelah mereka berniat untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan menguasai kitab sucinya, dan sampai kuasai malah jadi kecewa. Wa in tasbiru ayyul mu'minun ala dzalika kulli, dan apabila bersabar atas semua yang disebutkan tadi itu, wa taqu wa taqumun binuzubi ta'ati, dan apabila kalian bertakwa kepada Allah dengan menunaikan menjaga ketaatan kepadanya, wasnabi maksiati, dan menjauhkan segala kemaksiatannya, fa inna dzalika minal umuri allati yuzam alaiha, maka ini termasuk di antara perkara yang sangat ditekankan. Bunyi Nabi supaya dan agar kemudian umat ini, manusia ini berubah-ubah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang terakhir di 186 ini bagian yang keduanya, ya, setelah bagian pertama itu tentang hakikat ujian. Maksudnya jangan kaget kalau di orang beriman itu diuji oleh Allah, maksudnya gitu ya, supaya kita ini siap mental. Jadi Allah menguji kita itu nggak bakaran tak uji, semua bisa akan teruji. Jadi jangan kita itu beranggapan oh sirkulan enak yang tidak pernah diuji oleh Allah, yang nggak ada. Itu kan hanya pengamatan sepintas saja. Jadi ujian itu satu paket dengan kehidupan orang yang beriman. Hasibanas ayyutraku ayyukum amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman, padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, bentuk ujiannya itu adalah di persepsi, di stigma, apa namanya, di Amerika itu undang-undang mati yang nggak boleh. Kemudian melakukan apa berupa dosa. Karena mereka sudah ada undang-undang ini, undang-undang anti aborsi. Yang isinya itu dilarang untuk mempersepsi yang buruk kepada agama Islam. Kalau sekarang dan taat ini sebenarnya kita berarti sudah. Nah, karena itu banyak di antara kaum muslim itu yang tidak bisa terima atau nggak bisa menerima kenyataan maksudnya. Kenapa ya kalau kita agama yang benar yang baik kok malah dimusuhi, malah difitnah macam-macam gitu. Nah, itu seolah menyimpang dari garisnya Allah Subhanahu. Enggak, ini memang begitulah kehidupan orang beriman, bisa akan diuji, agama juga akan diuji oleh mereka-mereka yang kontra, tapi percayalah suatu saatnya nanti akhirnya mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Kesembilan, disambungkan. Ada yang mau tanya silakan. Kalau setelah lima jadi masih 9 menit. Mau tanya yang di luar topik juga boleh, silakan. Oh, tidak tahu lagi. Ya, alhamdulillah kalau ada saya ada rencana mau safar jam 19.04 pesawatnya dari Malang ini pas ya, apalagi kalau dulunya juga sudah siap. Masih di sini, semoga kajian kita bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.